Satu waktu saya naik gunung di Himalaya, salah bikin perhitungan. Suhunya udah turun minus 16, jadi udah pasti mati. Tertolong oleh alam karena saya bertemu dengan kandang yak. Yak itu semacam banteng kecil endemik di Himalaya. Lalu kita kumpulkan kotoran yak yang kering dan kita tidur di atas kotoran itu untuk dapat panas, biomasa. Jadi alam sebetulnya menyediakan fasilitas untuk kita bertahan asal kita punya otak dan tidak bocor seperti ban tadi. Sorry, sekarang saya masih mendaki gunung. Umur saya 65. Konteks yang ditanyakan teman saya tadi, saya pengurus Persatuan Panjat Tebing Indonesia. Panjat tebing, bukan panjat kursi presiden. Jadi kadang-kala orang bertanya, Rocky Gerung, kenapa Anda terus-menerus mengkritik dan tidak memuji presiden itu? Saya balik tanya, apa yang saya akan pujikan pada dia tuh? Presiden bikin ekonomi tumbuh 5%, puji dong. Presiden berjanji ekonomi akan tumbuh 10%, baru saya puji. Kan dia janji sendiri di periode pertama, ekonomi akan tumbuh 10%, meroket bahkan dia bilang. Tumbuhnya 5% masa dipuji? Bahkan kalau ekonomi tumbuh 10%, tetap saya tidak akan puji. Saya memuji kalau dia melakukan sesuatu di atas janjinya. Itu namanya pujian. Kita memuji seseorang kalau dia melakukan tugas melampaui apa yang dia janjikan. Kalau dia janjikan hal yang biasa, saya nggak puji. Saya ngajar 15 tahun di Universitas Indonesia. Datang mahasiswa, Pak Rocky, saya dapat A. Kasih saya pujian. Saya tanya pada dia, angka tertinggi berapa? A. Ya itu tugas saudara dapat angka tertinggi A. Ngapain minta pujian? Kalau Anda dapat A+, maka saya kasih pujian. Bahkan saya caci dia. Kan otaknya nggak tumbuh. Ngapain minta pujian untuk hal yang merupakan kewajiban dia itu? Kewajiban itu tidak memerlukan pujian. Kita sebut dia pahlawan kalau dia melakukan tindakan melampaui tugasnya, beyond the call of duty. Itu namanya pahlawan biasanya. Apalagi Pak Jokowi, saya yang gaji. Erlangga saya yang gaji. Erick Thohir saya yang gaji. Pak Luhut saya yang gaji. Iya, tapi kekayaan mereka lebih banyak. Saya nggak perlu kekayaan mereka. Faktanya saya bayar pajak untuk gaji pejabat. Nah, itu dasarnya. Jadi saya mau terangkan cara berpikir benar tentang ketatanegaraan. No taxation without representation. Saya nggak akan bayar pajak kalau suara saya tidak didengar. Ini sudah teriak-teriak nggak didengar. Maka saya ngebelang pajak aja. Kan itu tukar tambahnya tuh antara warga negara. Tapi Pak Rocky kalau kritik kasih solusi dong. Lo solusi saya itu maksulkan. Jangan dong. Ya kalau begitu tidak boleh kasih solusi. Berubah, nggak berubah juga. Apa saya mesti kasih solusi? Saya bayar pajak untuk pejabat-pejabat itu kabinet cari solusi. Udah dibayar nggak bisa cari solusi, balikin ke saya. Coba. Kalau supirmu nggak bisa parkir, terus kamu omelin, kata supirnya, cari solusinya dong Pak. Ya pecat aja supirnya. Tugas supir bisa parkir, walaupun bannya bocor, mesti bisa parkir. Jadi sekali lagi, saya mau terangkan fungsi warga negara membayar pajak, oleh karena itu dia berhak untuk mencaci orang yang dia gaji. Itu poinnya. Nggak ada keterangan lain. Boleh sopan-sopanan boleh, tetapi prinsip itu mesti kita pastikan. Saya menginginkan pajak saya itu dipakai untuk membangun universitas di Kalimantan. Karena saya muter-muter Kalimantan Tengah kemarin Pak, bicara dengan petani sawit, ketemu nelayan tuh. Berapa universitas di situ? 3. Seluas itu. Berapa universitas?
di calon ibu kota negara tuh, dibandingkan dengan yang ada di Jogja. Karena untuk membangun memerlukan infrastruktur pikiran. Saya bayar pajak supaya dibangun universitas. Saya nggak perintahkan Jokowi bayar pajak untuk bangun ibu kota negara. Itu dalilnya begitu, maka saya protes. Lo pajak saya kenapa dipakai untuk beli semen? Kan nggak masuk akal tuh. Apa pentingnya ibu kota negara? Nggak ada pentingnya. Yang kita perlukan adalah kota-kota yang ditumbuhkan melalui kecerdasan, dan karena itu di setiap kota paling nggak ada 10 universitas, bukan 10 fakultas kedokteran yang masih membutuhkan dokter untuk mengajar. Jadi saya memilih untuk mengkritik karena pajak saya disalahgunakan oleh kekuasaan. Itu intinya tuh, hak saya untuk mengkritik.